dengar-dengar kepalanya juga muter juga itu. Sumpah, kepalanya muter. Iya, Maksudnya muter? ya kayak muter ngejar gitu. Tapi emang itu nggak sih? Iya. Ini ada isu yang Halo semuanya. Selamat datang di podcast kita hari ini yang bertema horor. Bersama kami saya Areta, saya Saka. saya Yuda. Nah, di sini kita bakal membersamai kalian buat membahas kisah-kisah horor yang ada di sekolah ini. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu narasumber kita, narasumber spesial ya tentunya. Nah, itu ada Kak Jojo. Bisa dipanggil Kak Jo aja nggak sih? Boleh, boleh. Oke. Kak Jo kayaknya punya banyak cerita nggak sih? Katanya sih gitu ya. Coba kita tanya. Kak Jo punya cerita nggak sih Kak? Nih aku punya cerita yang ada di Metro nih. Yang pertama, aku tuh kayak ngerasa itu gak enak. Kan kebetulan itu aku 2 hari pulang malam. Dan Itu waktu event atau waktu apa, Kak? itu aku waktu event. Nah, itu kebetulan aku megang kunci Metro. Nah, jadi kan pasti aku pulangnya paling terakhir. Kebetulan aku juga sendiri itu pas pulangnya. Nah, di situ posisinya kan sendiri. Sekitar jam 11-12 malam. Aku mau matiin lampu itu kok rasanya itu kayak ada yang ngawasin di depan. Nah, tuh pas matiin Depan pintu atau enggak? kan di Metro tuh di depan tuh ada kayak meja itu Ya, meja yang itu. yang panjang. Itu tuh hawanya nggak enak banget di situ. Oh, jadi mulai dari rasanya gitu Iya. kan. Terus. Tuh. Kayak bener-bener ada yang ngawasin, hawanya juga nggak enak. Di situ aku langsung pulang aja. Juga itu kan denger-denger tuh dekat Metro depan FA1 itu kan bekas gamelan juga. Sama belakang Metro itu ada gudang TU. Nah, itu kan juga bekas gamelan. Nah, itu katanya kalau malam tuh emang hawanya tuh nggak enak juga. Ya, mungkin dari gamelannya itu enggak sih? Iya. Bisa kan? Biasanya kalau orang-orang Jawa itu maksudnya gamelan tuh sedikit sakral gitu ya. Terus ini ada isu-isu juga bahwa di kelas FB itu ada ada yang tambahan absen padahal itu harusnya pas dan nggak ada siapa-siapa yang nggak ada orang lain yang di sana, cuman pas itu kelasnya. Aku juga pernah dengar sih itu. Katanya itu kan apa yang tanda tangan yang katanya waktu anak terakhir mau ngumpulin itu tuh belum ada tanda tangannya. Iya. Tapi ketika dilihat sama guru tuh ada tuh tanda tangannya. Nah, Iya. tapi guru ini tuh nggak yang kayak paranormal atau gimana gitu, tapi biasa aja kayak orang biasa. Makanya dia mikirnya ya mungkin tanda tangan apa. Terus akhirnya dia konsul ke salah satu guru lain. Nah, katanya ini ada ya sosok murid yang itu bukan murid yang ada di ruangan itu gitu. Jadi kayak gaib gitu lah istilahnya. Itu dari mana sih asalnya? Kok itu tuh lupa aku. Kurang tahu, tapi itu mungkin bisa Pokoknya bukan dari kayak Indonesia gitu, bukan Iya. kalau tulisannya itu namanya tuh bukan. Nah, Namanya. kayak Aku kalau tuh nggak dari Indonesia. Jadi nggak salah itu namanya Nuning ya. jadi katanya emang itu dulu ada murid yang ya seperti itu. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Tapi benar, yang masalah yang di Metrum tadi, itu tadi tuh kamu posisinya sendiri berarti? Iya, sendiri. Sendiri, terus kamu ngerasa nggak enak, kayak hawanya kok, ya kan sendiri ya, Iya. di Metrum seluas itu juga. Kalau di apa Tapi kamu lihat sosoknya juga? Kalau sosok kebetulan enggak, Enggak cuman ya? ngerasa kayak diawasin Ngerasa aja. diawasin. Aku sempat mual-mual. Oh, Nah, diawasin gitu. Kayak cuma kayak pusing dikit sih. oh pusing Nggak nyaman ya. gitu. Iya, nggak nyaman. Iya. Tapi itu akhirnya kamu pulang jam Jam 12-an itu. dia Iya. pas ya, pintar wengi. Maju sejam lagi udah lain itu. Iya. Terus kalau cerita yang FB ini tadi apa namanya? Apa ya, masih dibahas-bahas lagi nggak di sekolah ini gitu? Itu masih sering dibahas itu. Iya, soalnya itu kejadiannya baru-baru ini. Iya. Jadi
Itu 2 kali terjadinya itu. Situ semua kayaknya. Jadi di ruang guru kayak mana? Iya, Nah, terus apa ya? Si guru itu yang baca itu tuh kayaknya dia juga punya pengalaman-pengalaman gitu loh. Jadi mungkin dia bisa membaca, yes. Terus katanya juga beberapa guru yang sering lewat ruang itu tuh itu nggak sih dulu? iya. Kayak ngelihat ada Ngeliat ada cewek itu apa tuh rambutnya panjang. enggak, satu guru apa? Lebih Lebih ya, enggak sih? Lebih. lebih. Soalnya kayak jalan kan. Ya mungkin habis ngajar itu jalan terus dia ngeliat. Tapi mikirnya ya mungkin positif ini visual. Iya. Tapi ketika ditengok lagi mungkin kayak ditanyain kenapa sendirian di ruangan itu ditanyain mau ditanyain niatnya. Nah tapi loh kok udah nggak ada gitu loh. Jadi sih ya sosok ini tuh udah nggak ada. Nah dan itu tuh nggak cuma satu guru yang punya. Nah sosoknya ya itu tadi rambutnya panjang terus ya Mukanya pucet gitu. mukanya pucat. Jadi ya gitu kan. Iya. ya itu ada di satu ruang yang ada di sekolah ini. Tapi itu di dalam ruangannya Kak. Iya di dalam ruangannya dan entah kenapa ruangan ini memang menjadi nuansa-nuansa mistisnya tuh kayak kenapa ini lagi ini lagi ini lagi. Beda dari yang kapan gitu kali ya. Iya. kayaknya gitu. Terus kak kamu dari kamu ada nggak cerita? Dari aku sih nggak ada, cuma dari Dari- alumni ada. alumni gimana tuh? Jadi dulu kan di sini ada ekstra yang namanya bukan ekstra sih apa ya, kayak minta tangan gitu. Terus itu organisasi ya. Iya. Itu organisasi. Jadi tuh ada dari alumni sekitar kalau nggak salah tahun 2009. Oh udah cukup lama dong. 2009 tuh aku umur 1 tahun. Aku ada lagi gitu. Oh iya. Gila. Terus Nah itu pada tahun itu tuh ada kayak pelantikan buat mitra tama. Jadi tuh jadi pelantikan. iya pas Malam ya? kita diharuskan untuk menginap. Menginap ya. Heeh. LDK lah kalau Iya, istilahnya itu. sekarang. Di sekolah terus ada game yang mengharuskan mereka untuk kayak menguji keberanian gitu loh. Nah di situ tuh mereka tuh harus kayak datang ke kamar mandi yang tempatnya cukup horor gitu. Iya. Nah waktu malam hari mereka itu menyusuri kan itu secara kelompok ya. Kalau satu orang banyak jadi mereka kelompok. Nah terus pas waktu mereka udah sampai panitia tuh kayak MC sebelumnya itu nyuruh mereka buat masuk ke kamar mandi yang cukup horor. Nah itu tuh sendiri-sendiri jadi satu tuh masuk Jadi nggak kelompok-kelompok gitu enggak ya, itu gitu. satu Iya, dan kan ada dari mereka tuh kayak merasa takut gitu kalau udah malam hari kan gelap. iya, apalagi udah ada Kamar isu mandi. yang kamar Oh, mandinya iya. itu tadi. Oke, terus Nah itu tuh karena mereka nggak mau masuk mereka tuh kayak teriak nggak mau gitu loh. nggak mau, nggak mau. Iya, ya. kan. Terus akhirnya ada yang teriak kayak di kamar mandi itu kayak diam gitu kan. Tapi itu Bukan dari mereka. bukan. Iya. Jadi bukan dari pihak panitia juga. Bukan. Nah, Jadi ya itu cukup mungkin bikin mereka diam sih. mungkin penunggu itu tadi tuh merasa kurang nyaman, apalagi kan tadi si yang dilantik nanti kan teriak-teriak mungkin Iya. terganggu nggak sih? Iya. Iya, jadi mungkin dia kurang nyaman dan akhirnya melontarkan kata itu. Terus setelah kejadian itu gimana? Terus ya mereka kayak pergi dari tempat itu Oh ya, sedih. karena merasa takut. Terus akhirnya kan karena dengar suara itu mereka takut, mereka akhirnya pergi dari tempat itu. Jadi pelantikan nggak ada daripada kena gitu kan. Jadi Iya. tahun 2009 tuh masih dalam bentuk bangunan yang belum sebagus sekarang gitu loh. Iya, karena di tahun itu ya 2014 nggak sih nih baru itu 2004 ya. Kurang tahu ya. Tapi yang jelas kalau yang sekarang kan udah bersih semua ya, kamar mandi Iya. udah dibersihkan. Iya, Jadi direvok juga. ya, jadi udah aman lah ya Iya. buat kita sekarang, nggak yang sehoror dulu. Bahkan kalau misal sekarang ada LDK pun ada beberapa kamar mandi atau tempat yang tidak dibolehkan untuk dipakai. Mungkin karena itu tadi. Iya.
Karena kayak dekat sapu itu kan dekat mandi. Nah, itu tuh nggak boleh dipakai. Iya, ke atas atas Iya, nggak boleh. Nggak boleh cuma dekat kelas di bawah. yang Itu apa kan cerah-cerah gitu iya, ya. yang Nggak gelap. yang terang kelihatan. Terang. Mungkin apa ya beberapa ruangan dan di SMA ini itu mungkin yang sering-sering disebut tuh adalah yang mungkin tangga, kamar mandi. Jadi kayak Iya. kenapa sih sebenarnya di balik apa ya sebutan-sebutan itu kenapa harus harus ada tangga dari kamar mandi dan kenapa pernah sih ada guru yang bilang ruang cerah yang ruang apa ya terang di sekolah itu malah bukan ruang yang aman. Jadi itu justru malah ruang yang Gelap. yes yang justru ada kita bersembunyi di belakangnya. Sedangkan ruang-ruang yang gelap tuh ya biasa-biasa aja. Mungkin itu kalau secara apa ya secara ya kita logika aja ya mungkin ruangan itu dibuat terang tuh karena biar kita nggak takut biar kita ya kan jadi Terus itu malah sebagai itu ada sih guru yang bilang gitu. Kalau dari Jojo ada cerita nggak? Nah kalau dari aku tuh ada sedikit mungkin ada lagi nih. Ini juga dari guru. Nah katanya tuh ada sosok yang menyerupai guru yang belum datang itu kalau nggak salah namanya Bu. Itu kan posisinya di ruang guru di dekat print-printan itu. Nah itu banyak guru yang lihat kalau banyak guru yang ngalamin kalau ada di sana padahal itu belum datang posisinya. Jadi posisi guru itu tuh belum ada di tempat tersebut Iya, tapi udah ada beberapa temennya yang lihat iya lihat. apa itu tapi pernah nggak sih ada isu yang katanya kalau genderuwo tuh bisa menyamar jadi sosok orang Iya. yang terdekat sama dia. Iya. Tapi ya nggak tahu ya. Anda belum pernah lihat ya? Ya bener. Kamu juga. Terus nih ada yang dari adik kelas juga ini dari pelantikan ini. Nah, katanya tuh temennya tuh diliatin sosok genderuwo juga katanya. Nah, itu karena pas itu kan benar-benar gelap toh. Nah, itu dia hanya bawa lilin. Kalau itu kalau nggak salah itu posisinya di depan FD 2. Ya di depan FD lah pokoknya. Nah, itu lilin katanya itu diliatin sosok genderuwo padahal harus kan emang itu ada yang Hitam gitu ya. Iya. Jadi ya logis nggak sih kalau dihubungin sama yang kejadian guru Iya tadi. sih. Terus juga ada nih anak kelas 10 yang pulang dari pramuka yang katanya itu udah agak surup, udah menjelang maghrib itu kayaknya. Nah, itu kan posisinya dia mau pulang, mau ngambil motor di hanggar. Nah, itu kan yang biasanya tuh rame banget kan. Itu sekarang pas itu sepi posisinya. Nah, dia tuh awalnya biasa, terus dia pas masuk hanggar tuh kayak nyium aroma bau bakar-bakar singkong. Padahal Itu waktu menuju hanggar. iya. Nah, Terus terus pas di hanggar itu tuh dia tuh kayak dengar suara krek kalau nggak salah itu ya. Nah, itu tracknya tuh kayak barang jatuh atau apa gitu. atau seretan Iya. atau apa gitu bisa ya. Bisa, Mungkin suara-suara kayak gitu. Kayu patah. karena bisa, Iya. bisa. Bisa. Itu padahal di sana nggak ada siapa-siapa. Nah, pas pas itu kan, nah si kelas 10-nya ini tuh lihat kayak bayangan. Nah, tuh semakin lama tuh kayak semakin jelas. Matanya tuh merah, mukanya tuh hitam. Matanya merah, mukanya Iya. hitam. Juga itu tuh kan dia diem, dia liatin itu. Nah, makin lama makin jelas. Nggak nggak ada suara langkah kakinya tuh. Dia kan datengin tuh. Apa itu nggak makhluknya itu datengin si kelas 10-nya ini. Oh jadi makhluknya datengin kayak kita ngejar gitu. Iya. Jadi bukan kita yang datengin. Ya ya kita takut sih. Itu anak kelas 10-nya tuh kayak membeku lah mudahnya kayak Takut gitu yang ya. freeze lah. Nah, itu nggak ada suara langkah kaki, dia kayak meluncur gitu. Jadi nggak jalan ya. Nggak jalan. Iya, kayak terbang. Iya. Dia tuh bisikin kayak suaranya pelan tuh. Pulang sekarang gitu. Iya. udah makin malam.
positive thinking gitu Iya. satpam Iya. lah ya. Iya bisa Bisa. Aduh tapi kok ada bau-bau tadi. Iya. Bau singkong. Iya, singkong bakar. Dan itu tuh Singkong bakar. ini makhluknya tuh pas mulai mendekat itu baunya tuh tambah kuat katanya gitu. Iya, terus Terus tuh habis kejadian itu siswa ini kayak dapat apa? iya. Tapi kayaknya tuh dia agak sakit, pusing juga gitu. Terus dia kayak nanya ke orang sekitar. Iya, kayaknya bisa dia nanya kejadian. satpam gitu. Oh, nanya satpam. Ya, Terus katanya satpamnya itu kalau udah nyium bau singkong tuh langsung jangan lama-lama di sana gitu. jangan lama-lama di hanggarnya Ya, gitu. iya. Karena ya Ya itulah. mungkin kan kalau satpam udah kerjanya udah lama, jadi Iya. udah tahu pengalamannya. Terus ya tadi petuah dari satpamnya kalau misal udah nyium bau singkong bakar di hanggar itu jangan lama-lama di tempat itu. Ya seharusnya nggak cuma di hanggar, maksudnya di tempat-tempat mana itu pun jangan langsung lama-lama di situ. Kayak kita langsung buat misal kalau kebutuhan kita mau ambil motor ya langsung ambil motor aja langsung pulang gitu. Iya. Itu waktu surup-surup ya? Iya. Ya bener sih. Iya. Soalnya Katanya kan kalau surup-surup juga pas Menjelang maghrib iya, itu banyak menjelang mitos. menjelang maghrib gitu ya. Apalagi ada isu juga kan kalau udah mau maghrib nggak boleh kemana-mana. Iya, Iya. itu ada Harus mitos-mitos di gitu. rumah. Jadi itu jangan lupa. yes. Jadi kalau misal udah surup-surup gitu tuh jangan apa ya, jangan berkeliaran di luar-luar gitu lah. Kita bisa ya sebenarnya aku tuh nggak mitos juga karena emang waktu maghrib tuh udah waktunya kita untuk istirahat di rumah, udah waktunya buat nggak keliaran-keliaran. Apalagi kalau kita masih dalam kondisi capek kan, habis pramuka kan itu, Iya. mungkin nanti bakalan dapat ya mungkin perasaan yang nggak enak gitu doang. Sebaiknya langsung pulang aja, nyari Yes, aman nggak iya. sih? Ya. Terus ada lagi. Namanya udah beda kan kalau udah maghrib. Bener. Terus kalau misal apa ya, bau singkong gosong itu apa ya? Iya, bau singkongnya. Tuh, dengar tuh mitosnya kalau nggak genderuwo ya kuntilanak kalau nggak salah itu. Genderuwo atau nggak kuntilanak ya kan? Iya. Terus tadi ciri-ciri yang disebutin sama anak ini matanya merah. Merah. Rambutnya panjang, Rambutnya panjang. terus Mukanya hitam. iya mukanya kan? hitam. Ingat itu. Itu Ngeri aku. banget. Enggak sih kamu itu. Hmm. Berarti Itu bukannya kalau kuntilanak itu baunya wangi ya? Kayak Oh wangi iya. semerbak itu nggak sih? Oh, Bener melati gitu ya? nggak sih? Semawat juga. berarti ya mungkin kalau singkong itu dikaitkannya sama genderuwo ya lebih tepatnya. Ya. Apalagi dengan ciri-ciri yang disebutkan tuh masuk juga. Iya. Apalagi Kalau sama udah tinggi, iya iya bener. itu Itu terbang kan iya nggak terbang. jalan jadi Nggak. masuk sih masuk tapi sama yang ya kalau misalnya dikaitin sama yang guru ini tadi itu juga masuk aja kayak sesuai gitu loh. Iya sih bisa sih itu. Bisa lah isi juga apa? Mereka bisa menunjukkan tadi yang guru Kita ya harus tetap positive thinking aja lah ya. ada juga. Ya, jadi sebenarnya cerita horor itu bukan buat nakut-nakutin, cuman buat biar kalian tuh lebih waspada. Terus juga kalau misal udah maghrib, udah itu pulang aja, nggak usah lama-lama di sekolah. Apalagi kalau kalian udah sekolah di sini, mungkin kalian sering menemukan bahwa seorang satpam tuh mesti kayak apa itu ngasih tanda peluit gitu loh buat Iya. pulang. Jadi kayak ya kita turutin aja karena satpam itu mesti mempunyai maksud yang baik. Iya, benar. Ya. Tapi emang SMA sesibuk itu sih. Iya, apalagi sampai malam. Iya, kan. banyak siap-siap kerja Jam 12, kelompok. aduh, itu capek banget. Iya, Dari benar. pagi sampai malam, terus paginya berangkat lagi. Kita bekerja. Terus ada cerita lagi nggak? Oh, dari ada. Kayaknya ada, tapi tuh itu dari kakak kelas itu ya pas pelantikan nanti. Kan biasanya malam ya, dia itu disuruh jaga dari pagi sampai keesokan harinya, jadi tidur di sekolahan gitu. Habis itu dia dari pagi sampai sore tuh masih biasa aja. Pas mulai masuk habis isya gitu dia tuh kayak rasanya hawanya udah nggak enak mungkin karena udah malam juga gitu. Iya, benar. Udah capek juga nggak sih? Iya. Habis itu pas jam 9-an itu ya dia tuh
ngerasa makin nggak enak gitu. Terus ada cewek baju putih, iya baju putih, matanya tuh lebam agak kemerahan gitu, terus senyumnya lebar kayak bibirnya tuh sobek gitu. Serem Enggak sih. banget. Berarti itu enggak sih kalau kunti. Itu Tapi- sosok lain lagi enggak Tapi sih? masuk gak sih? Itu kan Tapi kayak masuk. sama gitu kan. Ya, sejenis dengan baju Iya. itu tadi. Iya. Tapi ini lagi-lagi tonti. Iya, soalnya kan malam juga gitu. Lampikan tonti lagi, iya. Sebenarnya enggak. Mungkin Tergantung- ada cerita iya lain sih, ya, iya. tapi mungkin ini adalah cerita yang paling menonjol. Iya sih, Iya. bisa. Terus tuh kayak ceweknya itu natap dia tuh kayak tatapan kosong gitu ya. Mungkin terus dia nggak nyaman gitu kan. Gitu dia nggak mikirnya, mungkin nggak sih kalau ini orang beneran gitu. Mungkin dia kayak Jadi dia masih positif ini, oh ini mungkin Iya. orang-orang gitu ya iya, ceritanya. iya, iya. Terus tuh dia tuh masih sibukin diri apa bicara sama teman-teman lainnya gitu loh, Iya. mengalihkan apa Ya, ya pikirannya biar- dia biar nggak kepikiran banget di selatan lapangan Lapangan iya sekolah selatan gitu ya. lapangan sekolah itu. Dari situ Lapangan pacaran. berarti yang deket ini yang pas aku itu berarti iya Yang pull up. iya di deket pohon Yang rumah. pull up deh. Iya, itu kan ada pohon gede juga kan. Dari situ dia tuh kayak masuk ke ruangan gitu ya, mungkin nenangin diri 20 sampai 30 menitan, itu ternyata sosok ceweknya itu tuh masih ada, masih ngikutin dia. Terus sampai katanya tuh dikejar apa ya, karena dia takut ya, terus gitu dia masuk ruangan yang lainnya, terus ditenangin sama anggota yang lainnya gitu kan. Dibilangin ya, kayaknya kamu cuma kecapean. Habis pulang dari kegiatan itu ya, karena udah selesai semua, dia tuh nyoba gambarin sosoknya yang Oh. tadi kelihatan. Berarti dia cukup lama dong menatap sosok itu Iya, sampai sampai dia dia inget. inget gitu kan. Yes. Soalnya sampai 20 sampai 30 menitan dia tuh Gila, kuat banget ya dari sosok Iya, ini. iya. Apalagi terus tekanannya bisa ya. Terus kayak dia tuh bermaksud mungkin pengen ketemu sosok itu, tapi tuh kayak pengen nanyain gitu loh maksud dia tuh nampakin diri dia Kenapa nampakin dia? iya. Ya mungkin ada maksud dia. Dia suka gitu aja. Mungkin serunya tuh kalau soalnya kayak dia tuh masih sampai bisa gambarin gitu loh. Itu tadi Iya. dari salah satu siswa yang waktu pelantikan tonti. Iya. Akunya ada sih gambar yang dikirim sama dia. Tapi ini kurang tahu ya beneran apa enggak ya. Tapi kayaknya kelihatan beneran. Dan kalau misalkan kalian lihat jangan kaget ya. Jangan Saya nggak kaget. mau sih, aku nggak mau Jangan lihat kaget sih. dan ya Aku nggak ini mau lihat sesuai sih. sama yang dia deskripsikan Ya, kayak dengan yang matanya lebam gitu ya, lebam, bibirnya terus sobek. bibirnya kelihatan sobek dan ya rambutnya panjang berantakan. Kamu lihat nggak? Boleh. Oh, itu merangkak ya? Iya, Merangkak. dia ngerangka. Ya buat yang ngejar tadi kan dia dikejar, jadi ngejarnya kayaknya. Mau lihat? Nggak mau, aku nggak mau lihat, seru banget gila. Yes, gitu. Itu Kenapa kamu mau lihat? nggak suka. Jadi bayangin kalau tiba-tiba kita kepikiran, lagi nyuci piring kita kepikiran. Iya, soalnya Lagi mau tidur kita kepikiran. Wah, kita nggak bisa waktu tidur kita nanti. prepare ini horor ini kita tuh kayak di rumah tuh gimana ya kepikiran terus Ya kan? kayak soalnya ya Lagi dia merangkak loh. Dengar-dengar kepalanya juga muter juga itu. Sumpah. kepalanya muter Iya. maksudnya muter Ya kayak muter ngejar gitu. Hah? Jadi Gila. ngejar sambil muter gitu. Iya. maksud dari kepala muter tuh apa ya mungkin dia ada maksud Oh, begini. tapi emang itu enggak sih Iya. ini ada isu yang Iya. Oh. yang katanya apa Jo? Iya sih, itu katanya benar. Itu karena depresi berat itu. Depresi itu depresi karena apa ya kira-kira? Apa ya? Apakah tugasnya atau salah satu teman atau apa yang dia depresi? Mungkin ya sering diejek juga, habis kena BK juga mungkin ya. Bisa jadi sih ya. Terus itu Tekanan kali ya. Tekanan ya. Terus juga itu kan dia tuh posisinya kan pas pulang itu pas sore. Nah, itu di kamar mandi dia
itu tuh bunuh, dan itu tuh kalau nggak salah kamar mandinya tuh yang deket kantin. Nah, itu yang sekarang jadi kamar mandi laki-laki. Nah, itu tuh nanti kalau kamu ke sana itu tempatnya tuh ada yang beda, itu tempat kamar mandinya, ruangannya itu kayak putih pintunya. Oh gitu, jadi beda ya sama yang lain. Iya, beda. Kenapa sih kok dibedain? Mungkin itu kan kita ada bekas nggak sih? Hmm. Dan pada akhirnya dibedain. Maksudnya kayak yang ya kan kita cat ulang gitu lah atau Iya, gimana gitu. biar gak kebayang kali ya. Kalau menurut kalian tuh kayak Kak Jo, Kak Iza, sama Arta gitu tempat yang di sekolah ini yang menurut saya hanya beda itu di mana? Boleh tahu? Kamar mandi yang belakang kelas 1 itu 12. iya, Setuju. itu hal Ini tuh jujur iya tuh sih. kamar mandi paling estetik Iya, menurut tapi itu saya. paling horor. Tapi itu Iya. ternyata ada cerita ya yang itu tadi. Yang masalah apa? Tonti yang diteriakin Oh, iya. kan di situ. Jelas yang dulu gitu, tapi tempatnya di situ. Mm-mm. Kalau Kak Jo, Mungkin kayak di hanggar ya, soalnya tuh kayak awalnya beda banget di situ, apalagi kalau pulang malam. Pulang malam udah lorongnya gelap, apalagi di hanggarnya itu. Jadi waktu jalan ke lorong kayak kita tuh diawasin gitu iya, Iya. kayak ada yang Ya, liatin gimana gitu kan. ini? Tapi kayak ya udah kita berusaha santai aja. Iya. Terus ini apa? Kita balik lagi ke yang bahas yang sampai diliatin sosok itu dan katanya dia datang ke orang pintar. Oh iya, 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 Itu katanya buat- sih iya. Yes, Buat jadi nanyain buat kan nanyain maksudnya dia tuh maksud dia apa dan Itu tuh punya Kak Jo nggak sih? ya bukan Iya nggak sih? kurang tahu sih, Kurang tapi tahu. pokoknya ini adalah sender. Yes. Yes. Kita tidak bisa spoiler Iya. siapanya. Terus ini apa katanya tuh dia datang ke orang pintar dan ya orang pintar itu tahu paham. Nah, tapi kita juga belum dapat ceritanya sih teman-teman. Tapi yang jelas si sosok ini tuh ada maksud sebenarnya. Nah, dan si orang yang lihat ini tadi itu mau kayak berniat kalau bisa dia datengin lagi buat dia tanyain maksudnya tuh apa, tapi nggak bisa ya teman-teman. Gitu. Tapi beberapa guru tuh emang sering-sering diliatin sosok yang sama seperti ini tadi, tapi ada dua versi nih teman-teman. Jadi versi yang pertama itu katanya cantik orangnya. Kalau yang kita lihat menurutnya sobek ya. Iya. Nah kalau Agak- yang agak versi serem kedua, gitu iya, ya. kalau yang versi kedua itu tuh dia cantik, dia kayak senormalnya orang gitu loh. Jadi kayak yang ya udah Kayak mungkin orang mau biasa pucet gitu aja ya. gitu, Iya. pucet. Kak Jo Nah, pernah lihat gitu aja. Kalau lihat sih nggak pernah. Cantik loh Kak Jo kakaknya. iya loh, Aduh. cantik tuh. Padahal Kak Jo bilang, nggak boleh. Udah beda. Beda. Iya. Terus itu, jadi mungkin sosok cewek ini tuh menampakkan diri ya, mesti ada maksudnya. Terus lagi dengan isu-isu yang tadi dan beberapa tempat yang, tapi emang bener sih yang masalah depresi itu tadi alumni itu juga pernah ada yang bilang. Iya. Jadi ceritanya tuh dia depresi, Iya. tapi itu kayak kan itu kan udah sore malam gitu kan Iya. bunuh diri. Gitu. Nah itu dia tuh di kamar mandi, bener di kamar mandi. Tapi nggak tahu ya ini beda versi apa enggak, tapi ini dari yang alumni sini. Nah, itu katanya sih dia depresi, terus dia dapat tekanan juga, ya mungkin dari teman-teman atau pada sekolah pokoknya. Dan keluarganya pun juga udah yang kayak ah ya udahlah kalau misal dia nggak pulang pun kayaknya ya itu mungkin dia lagi apa gitu. Tapi anehnya keluarganya itu kok nggak peka gitu loh. Ya kan. Padahal Padahal kayak misal ya kita ini pulang jam 8 aja gitu ya. iya. Itu udah bener-bener dicariin di mana-mana. Nah, ini mungkin ada sesuatu yang udah kena mental anaknya juga mungkin kayak yang bisa sih. bener orang tuanya udah paling dia tuh kemana gitu dan lain sebagainya. Mungkin bisa juga dianggap anaknya tuh udah gila. Kan depresi ya tadi. Iya. Gila jadi kayak alah paling dia juga perginya kemana gitu loh. Iya. Tapi kalau orang gila biasanya kayak perginya nggak jelas gitu kan. Padahal faktor utama dari depresi itu keluarga dulu nggak sih? Yes, dari keluarga tuh harus support. Iya, seperti semuanya nggak sih harusnya. Kok dari sekolahan sendiri, kalau dari sekolah tuh ya kayak ya sebagai temannya juga seharusnya paham lah ya. Kalau Nah, Kak Jo gitu kalau pas pulang malam gitu suka kan biasanya pas dicariin ya, Ya. itu ngabarinnya ke orang tua gimana? Mungkin karena ada kegiatan organisasi, kegiatan yang kayak harus bener-bener nginep di sekolah gitu kan, kayak event gitu di sekolah Ya, gitu. apalagi nginep gitu ya. Iya. Berarti Kak Jo pernah nginep ya?
Pernah. Sering atau pernah? Kalau nginep tuh pernah aja. Oh, pernah. Kalau pas ada event aja. Iya. Ngapain? Kok nggak ada event? Iya. Ngapain tidur Apalagi di sekolahnya sekolah? kayak gini nih, horor gini, aduh. Nah itu kembali lagi ya ke yang bunuh diri tadi. Terus ya efeknya kurang support ya kan. Nah kita sebagai orang pun juga harusnya ya sebenarnya kalau misalnya kita nggak punya support dari orang lain, kita tuh bisa kayak menyemangati diri sendiri, memotivasi diri sendiri gitu, jangan sampai depresi, jangan sampai gila. Nah ya udah, ini akhirnya dia tuh berusaha buat bunuh diri dan katanya ditemuinnya itu waktu paginya di kamar mandi. Terus bunuh dirinya gimana sih? Nah itu kan kalau misal dari hantu yang ini tadi kan katanya kepalanya muter ya. Aduh, serem. Kalau misal kita sangkut-sangkutin kepala muter, terus bibirnya sobek, matanya lebam tuh kayak misal dia bunuh itu nggak seburuk itu bentuknya kan kayak biasanya lehernya ya, nah, nggak tangan gitu ya. Iya. Iya. Ini mungkin ada penyebabnya, faktor penyebabnya. Katanya kalau dengar-dengar kayak gitu biasanya kalau meninggalnya yang kayak gitu kan, ya kayak, apalagi bunuh diri gitu, terus nanti kan kalau udah meninggal sosoknya itu ya. Kalau benda yang Tapi kayaknya semisal bunuh dirinya dengan maksud keinginan dia buat kayak emang udah nggak mau lagi ya harusnya nggak menggentayangi juga nggak sih. Mungkin dia maksud kalau dulu tuh dia digimanain sama temennya, bisa jadi ya kan. Makanya tadi ada yang bilang matanya lebam, mulutnya sobek, terus pokoknya muter mungkin kayak kena entah ya. Tapi kan tau lah kalian, jadi kayak yang mungkin siswa ini tadi tuh kayak istilahnya dibully lah kalau sekarang, makanya dia depresi dan dia menampakkan diri di beberapa saat ini gitu ya, karena dengan tujuan dia tuh mau orang-orang tuh tahu kalau dia tuh sebenarnya mau ketenangan gitu loh mungkin ya. Apalagi dia udah nggak diperhatiin sama keluarganya. bisa nggak sih? Soalnya kan kayak ganggu orang gitu kan. Iya. Dia butuh perhatian guys. Iya, butuh perhatian. Jadi makanya lelakin dirinya. Jadi kayak tapi ya itu tadi ya, kita nggak tahu kisah aslinya itu gimana karena kita ya belum sekolah di sini dan ini juga kita cuma nguli-uli beberapa cerita horor dari alumni gitu. Nah ya udah, terus apa lagi ya kira-kira? Dan sebelumnya disclaimer ya teman-teman, kalau kita depresi atau apapun nggak boleh bunuh diri ya teman-teman. Iya, solusinya. Iya, tambah lagi luangin waktu buat hal yang kalian sukai gitu guys. Boleh bunuh diri. Bener banget. Lagi pula bunuh diri itu bukan solusi. Yes, benar. Jadi kalau misal kalian baru ngerasa kurang nyaman, terus kayak yang tertekan lah di sekolah ini ya, kalian jangan langsung ngambil tindakan yang negatif kayak gitu tadi. Kalian bisa cerita dulu lah, curhat-curhat sama temen yang kalian percaya. Terus bisa tuh ke BK, ya kan? BK tuh sebenarnya menerima banget. Cuman karena kitanya aja mungkin yang malu atau takutnya nanti gimana-gimanain, padahal enggak. Kakak tuh punya teman, ada kayak teman deket gitu yang ceritain. Ada nggak Jo? Ada nggak ya? Teman deket tuh mungkin ada. Cewek atau cowok? Cowok lah. Kalau cewek belum. Oh belum, kayaknya. Nggak ada. Belum cewek tadi. Waduh. Aduh, Nggak bisa. Iya, tapi benar sih. Apalagi kalau misal si cewek ini bisa menampakkan diri lagi, bakalan ada podcast horor part 2 nggak sih? Aduh, part 2 ini. Tapi kita kembali lagi ke cerita horornya itu tadi. Kalau misal dari guru-guru yang sekarang udah purna, itu tuh emang pernah diliatin sama cewek, tapi yang ini versi cantiknya tadi. Katanya punya fotonya, si guru ini itu punya foto si ini. Tapi kok bingungnya kok bisa ya nampakin diri di kamera gitu? Mungkin kuat ya? Iya sih, tapi itu pas kejadian apa? Dia bisa punya fotonya itu. Kurang tahu ya, soalnya itu udah lama dan guru itu juga udah pensiun kan dia pernah. Dan terus kita juga belum mau nanya ke gurunya takut nanti kalau misal si sosok ini tadi tuh nggak terima. Jadi si guru ini nggak berani buat ngasih fotonya. Gitu. Itu foto yang di tangga itu kan kurang tahu ya, mungkin bisa. Pokoknya
Iya, soalnya Iya. dulu ada yang bilang kan, pas baru itu foto ada, di tangga iya, gitu ya. ada siswa yang foto di tangga, tiba-tiba di foto itu ada kayak nampak personil gitu. Itu beda lagi nggak sih? Tapi sama foto nggak sih, Kak? Sama foto nanti nampak di foto. Iya, Berarti itu katanya benar-benar ada di situ. Juga katanya ada yang melihat kayak guru lihat noni Belanda juga gitu ya. Oh iya? Yang Gimana? mana ya? Mungkin daerah hall atas paling di FD depan FC lagi gitu mungkin atau enggak depan FB. Di situ emang Ya. sama lagi Iya. jalan kan ke kadang lorongnya udah beda itu lawannya non di Belanda. Ini udah lama banget ya, Kak? Iya, udah lama banget itu. Belanda. Itu sama Belanda. Belanda. Sibuk banget ya sih. Iya, harusnya. Iya. Ada Kak Jel minat dari Kak Jel. Waduh, jangan. Kalau dari Nakutin. kalau dari teman-teman nih, teman-teman yang di belakang layar nih, ada nggak cerita horor yang mungkin mau kalian sampaikan? Gitu ada nggak? Iya, Ujian, itu iya. udah beda. itu udah beda ya. Ada lagi nggak? Iya sih, tapi itu emang horor jujur. Kita ngerasa aneh nggak sih tapi kalau misal kayak oh saya kecil lewat di depan ini ruang musik. Itu kan emang jalan yang mau ke musik kan udah emang gelap. Itu gelap banget. Kayak Iya, Maksudnya nggak? Kenapa sekolahan nggak ngasih iya, lampu. lampu itu yang mungkin belum dibutuhkan banget karena kita kan juga jarang-jarang ya pulang malam. Tapi hitungannya udah lumayan banyak Iya. yang udah pulang malam mungkin karena ya habis berkegiatan. Terus Pikir nggak sih sama masuk? Karena ya juga takut kan, gelap. bener. Yang paling serem tuh yang ini tadi sih. Yang sampai jadi tampakin. Katanya emang nggak sih? Ada lagi yang cerita. Mungkin ini orangnya sama tapi mungkin dia cerita ke akunya tambahan lah. Oh iya. Jadi tuh katanya sosok ini tuh sempat kayak ngintip dari pohon mangga. Oh. Pohon mangga yang deket. Itu Pohon mangga yang deket mana itu? pohon mangga itu mana aja sih? banyak Ah. nih. Banyak ya? Iya. Kayak yang deket arah Pull up itu atau yang lain? selatan deh. Ada kan? Ada. Yang besar. Besar. Iya. Pohonnya pohon mangga besar. Nah di situ dia kayak apa ya nengokin dirinya, nengok gitu lah, nengok kayak ngintip. Nah, Oh, jadi iya. kayak Penasaran gitu loh, gitu nah nggak kayak sih? gini. Nah, jadi kayak yang dia tuh menampakkan dirinya tuh kayak ngintip. Ya ini kayak orangnya sama. Oh, cuma Yang beda. cerita kayak ininya dia ngejar terus. Tapi jujur itu kayak yang gila sih, bener-bener kayak ditampakin kayak gitu. Iya, Sama banget sih. Terus dari ya sebenarnya dimasuk-masukin tuh kayak kita juga nggak percaya banget sama cerita horor karena kita juga normal biasa aja. Ya, Tapi apalagi kan nggak tiap hari dilihatin gitu. Iya. tapi beberapa orang tuh bisa ngeliat lah. Nah jadinya ya sebenarnya kita tuh nggak yang percaya sama horor, cuman kita tuh waspada aja teman-teman. Iya, betul-betul. Buat yang mau sekolah di sini nggak usah takut buat sekolah di sini karena sekarang aman-aman aja sih. Iya. Maksudnya tuh kalau misal kalian nggak yang indigo gitu ya mungkin nggak bisa dilihatin juga karena aura-aura mereka tuh nggak sekuat sekolah-sekolah lain. Iya. Sekolah lain Iya. lebih gitu nggak sih? Bener-bener. Jadi mungkin horornya cuma sedikit-sedikit aja. Kalau penampakan gitu Kak Jo pernah nggak dilihatin apa sosok gitu? Iya. Di mana itu? Kalau di Badung nggak pernah kayaknya. Coba kalau di lain tempat. Iya. Mungkin kayak pernah lihat sekilas, tapi kayaknya enggak itu. Kayak Kamu tahu Jo? Kamu tahu nggak sih waktu kita LDK organisasi? iya. Itu katanya ada nih salah satu panitia yang dia tuh dinampakin. Nah sosoknya ini tuh ya tadi. Kenapa nih? Jadi dia tuh di deket pohon. Nah tangannya tuh gini. Iya tangannya tuh kayak yang gini. Nah mikirnya kan kayak mungkin itu dari salah satu tanaman kayak apa itu tanduk rusa kan ada iya, gitu iya, kan. Iya. Nah waktu dilihat lagi, loh, kok enggak kayak gitu, kok ada tangannya. Jadi tangannya. Serem banget. Nah itu waktu tahun berapa ya? Kemarin waktu aku kelas 10, berarti tahun 2024 waktu Iya sih. itu. Dan kayak ya udah mungkin mikirnya kayak capek aja gitu loh karena ya kita positif thinking aja teman-teman. Takutnya nanti kalau misalnya kita makin malah dianya makin kayak yang menunjukkan. Iya. Iya. Jadi sempat terganggu.
ke kitanya nggak sih? Iya. Kalau kita pikirannya positif, Yes, bener aman. Sama Ini ini. sekolahnya kan adiwiyata. Ya, Yes. banyak tanaman jadi aman guys. Ya, anggap itu tanaman tanduk rusa itu Iya, tadi ya, bukan iya. bukan salah satu. Thinking aja. Iya. Dan Kalau udah katanya ngeliat ya gitu. udah biarin aja ya. Jangan disamperin, Yes, jangan bener kayak kita posting aja itu Iya, mungkin. betul. Ya, ada capean lah. Kalau bisa Iya, malah kecapean. pura-pura nggak lihat itu nggak sih, biar sosoknya itu nggak ngerasa kalau kita tuh takut gitu loh. Tapi Kita kadang biasa kalau biasa kita aja. pura-pura ngeliat, mereka nggak ngerasa nggak sih? Iya. Kamu udah ngeliat aku, tapi kamu nggak mau bantu aku, nggak mau ini aku gitu. Iya, nggak mau notice gitu Iya, kan. Iya. itu malah lebih bahaya nggak sih? Tergantung juga nggak sih? Sama ini sih, katanya tuh juga ada cerita, katanya waktu tidur. Jadi waktu kan LDK ya itu, tidur. Nah, waktu tidur itu ada yang gangguin. Jadi gangguinnya tuh dari arah jendela. Oh, jadi kayak Telapak tangan. Jadi kayak yang telapak tangan kayak Iya, iya. gini, terus kayak ada rambut gitu. Makanya banyak-banyak sekarang tuh kayak ditutupin koran kan. Iya kan. Kamu curang itu ya? Bener, biar kita nggak digangguin dan kita nggak yang kayak negative thinking, takutnya, tapi kemarin kita kebobolan, jadi ada satu jendela itu yang nggak ketutup. Nah, Dilihatin gitu. yes, jadi udah ditatam dan ya udah kan kayak ya kan kita juga nggak mau teriak atau gimana kan takutnya teman-teman kan pada kebangun Iya, gitu iya ya. sih, iya. Itu cuma salah satu gitu. Ya itu katanya ada. Terus apa lagi ya? Pokoknya sih kalau penampakan tuh masih banyak. Ya nggak banyak banget, tapi ada lah beberapa orang yang normal tapi dia bisa lihat itu bisa. Karena kan bisa jadi kan satu mata masih terbuka gitu loh. Iya, iya. Iya bisa sih. Tapi kalau ngerasa udah kayak semua orang bisa ngerasa nggak sih kalau gitu? Bener. Bentuknya bisa dilihatin juga Iya. kan. Sama apa ya? Ya kita harus hati-hati aja. Kita apa ya? Ya nggak ganggu itu adalah intinya. Tapi kadang kalau kita ganggu pun mereka kayak gangguin kita gitu loh. Iya. Ya, tapi sebisa mungkin jaga sikap terus jangan ganggu gitulah ya. Bener. Kalau dari kamu gimana Jul tanggapanmu mengenai cerita horor ini tadi tuh kayak gimana gitu? Ya ada yang diambil positif, ada yang gimana ya, mungkin kan itu yang tadi disebutin ngajarin kita buat jangan pulang malam, kalau capek harus istirahat. Apalagi yang kayak ikut-ikut organisasi itu kan pasti capek banget itu. Yes, benar. Itu pasti sering banget kayak dilihatin, padahal itu mungkin ya karena efek kecapean juga itu bisa. Tapi gila sih kalau dilihat dari gambar-gambar yang udah saya tayangin gitu kayak bener-bener kayak yang ini tuh bukan hantu yang biasa, ini tuh hantu-hantu yang Tapi emang serem sih kak. Gak kebayang kalau tiba-tiba kita lagi ngapain terus kepikiran. Terus kita ngeliat, aduh ini sedih banget. ya kayak sebenarnya tuh sedih juga sih kalau misal sampai ada yang Ya Iya sih itu. Bisa kita ngerangkul nggak sih kalau ada yang ini depresi. yes benar. Ada lagi nggak ya kira-kira cerita? Kalian ada nggak ya teman-teman? Nggak ada karena Banyak kita nggak tuh sih normal-normal harusnya? aja. Ada nggak sih? Mungkin di lain tempat nggak sih? Kameramen ada nggak sih? Iya, ada nggak sih? Ada nggak sih? Waktu Ada. itu dia pernah cerita nggak sih waktu dia mau ambil motor itu nggak sih? Serius? Iya. Iya nggak sih? Serius? Ada. Ceritain dong, boleh? Di situ nggak apa cerita? Nggak apa cerita aja. Yang keras gitu nanti biar masuk. Iya nggak apa-apa. Nggak apa langsung aja. Nanti masuk kok dari HP. Di situ aja nggak apa ceritanya. Iya. Oh, parkir motor. Gelap banget. Jadi aku waktu itu cuma ada aku doang yang baru nyalain motor, yang baru aja parkir itu tuh
anginnya kenceng banget, udah nggak ada angin sekali. Kayak itu kan bangunan tertutup ya, jadi sama sekali nggak ada angin. Udah terus habis itu ya begitu tuh, terus ada pas aku nengok ke sana, ke arah sana itu tuh apa, kayak apa, tiba-tiba ada kayak badan tinggi banget, gelap gitu, tapi aku Tinggi nggak lagi, Lagi. Itu gelap masuk gak sih lagi. cerita yang Masuk, awal? masuk, masuk, Iya, masuk. tapi Lanjut, aku lanjut. nggak tahu itu tuh apa ya, terus cuman kayak oh itu bayangan aja gitu, tapi sama sekali itu tuh motor nggak ada orang sama sekali, itu cuma motor pada masuk semuanya karena kan sudah pada di sana ya, yang cocok udah pada masih di itu gitu. Jadi kayak itu aku sendirian aja, jadi kayak ya aku masih berposisi walaupun akhirnya udah kayak itu bukan manusia deh gitu. Baliknya juga sama aja, jadi pas ngambil motor juga itu aku minta ditemenin sama temanku sendiri. Iya sih, emang itu apalagi kalau tinggi kan. Hitam, Masuk cerita awal tadi nggak sih? Masuk. Semua tuh kayak kalau dikait-kaitan tuh kayak ya logis sih sebenarnya. Apalagi tempatnya juga sama nggak sih? Satu deretan tiga Oh iya. Itu juga kan. Iya. Jadi aku juga punya kayak pengalaman itu, cuma nggak di Bandung. Gimana tuh? Nggak apa sih, sebenarnya ceritain aja nggak Oh, sih? gitu ya. Tapi aku di rumah. Nah, Di rumah. Aku kayak lagi kayak habis makan kayak itu kan aku lagi diajak ngobrol sama bundaku. Itu tuh bundaku itu terus kan pergi kayak apa nggak tuh ke belakang gitu kan. Nah tiba-tiba tuh bundaku datang lagi ngajak ngobrol. Tapi itu setelah itu kan aku masuk kamar. Nah bundaku tuh buka pintu terus ngajak ngobrol lagi kayak ini siapa ya? Terus aku tanya Bunda tadi dari mana? Bunda dari tadi di belakang. Loh kok bisa gitu ya? Kayak Kan itu tadi iya yang dipertanyakan. iya itu siapa ya tadi ya, tapi kamu tanya gitu nggak sama Bunda? Tanya terus Bunda aku ya jawab juga. Jadi kayak menyerupai kamu Iya juga. Selain itu, dan aku ngeliatnya tuh mukanya kepucat gitu. kamu juga lihat? Dia lihat Kamu lihat? itu Bunda itu kayak menyamai bundaku gitu loh. Nah aku ngeliat kayak muka bundaku tuh pucat, sedangkan waktu setelah itu bundaku datang lagi dia tuh pakai lipstick. Nah kan jadi kepikiran kan ya, kok sekarang pakai lipstick pada di belakang, masa lipstiknya di belakang mau ngapain? Benar. Tapi berarti kejadian-kejadian itu tuh sering kita alami nggak sih? Iya sih, dia waspada juga kayak gitu ya. Yes, Kita benar. tuh gak jauh dari cerita-cerita kayak gitu. Iya.
Udah sih. Kamu ada lagi nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Semoga cerita horor kali ini bukan bermaksud untuk menakut-nakutin kalian. Semoga aja kalian nggak yang berpikiran negatif terus. Pokoknya kalian harus positif terus, positive thinking terus aja. Terus sama apa ya? Cerita itu cuma buat kalian waspada, kalian berhati-hati sama lingkungan sekitar, juga kebersihan karena takutnya mereka terganggu juga. Terus kalau misal pulang juga jangan yang maghrib surup-surup itu jangan. Udah sih cukup. Semoga bermanfaat, terus semoga dapat membuat kalian lebih asik sama Persbadu. Berarti seru loh. Yes, buat kalian yang mau join besok bisa tuh, kita bakal ada podcast. Nanti ketemu kita. Yes, bener. Udah sih cukup. Saya Kak Jo, Cukup. Ya. cukup. Tutup yuk, Red. Jangan lupa Like, like, subscribe, sama Komen. komen. Makasih teman-teman. Makasih Kak Jo. Ya. Ya, makasih ya. Makasih Kak Jo. Ya, sama-sama. Makasih juga.